Oke, di sini tak jelasin secara singkat aja. Untuk yang nomor 5 itu yang Riko memberi tantangan kepada Sandi untuk menangkap uang kertas. Nah, di situ T-nya diketahui 0,18, kemudian H1 atau H awalnya itu 14 cm, H2-nya 10 cm ketinggiannya ya berarti ya. Nah, V0 kita anggapnya 0 karena tidak ada kecepatan di awal. Nah, ini kan akan dijatuhkan dan si Sandi kan akan menangkap, berarti masuk ke dalam gerak jatuh bebas. Kita pakai rumus VT sama dengan V0 plus GT. V0-nya itu 0 plus GT 1,8 meter per second kecepatannya. Nah, setelah dapat kecepatan, kita mau cari hanya kenapa? Jadi ini kan dikatakan dengan ketinggian seperti itu dalam waktu 0,18 uangnya itu ketangkap dalam waktu 0,18. Nah, apakah pernyataannya benar? Jadi setelah kita dapat setelah kita dapat kecepatan berdasarkan waktu yang diketahui, itu kita cari hanya. Ketika hanya itu nanti didapatkan 14 cm, berarti pernyataannya benar, tapi kalau berbeda berarti salah. Nah, ketika kita masukkan setelah kita hitung hanya, nanti didapatkan hanya itu 16,2. Jadi pernyataannya salah karena ketinggian uang kertas Riko itu 14 cm, sedangkan kenyataan sesuai waktu yang diketahui itu ketinggiannya 16,2. Jadi kalau misalkan si Sandi itu berhasil menangkap dalam waktu 0,18, harusnya ketinggian uang yang dijatuhkan tadi itu 16,2 bukan 14, intinya seperti itu. Terus yang nomor 9, Aga menembakkan peluru mainan vertikal ke atas dari permukaan tanah di halaman apartemen yang memiliki 20 lantai. Nah, ini sebenarnya agak ngebingungin sih kalau yang ini. Jadi intinya dua lantai yang berdekatan itu 5 meter. Nah, ini kayak ini diabaikan aja, kayaknya kayaknya salah sih. Nah, kecepatan peluru yang ditembakkan V0-nya itu 40, G-nya 10. Nah, pernyataan mana yang benar? Pertama, kita cari dulu waktunya. VT sama dengan V0 plus GT. V0-nya 40, G-nya 10, T-nya dicari. Didapatkan T-nya 4 second. Jadi, ketika menembakkan peluru dengan kecepatan 40 meter per second, sampai peluru, jadi apa ya berarti ini tuh T puncak. Jadi ketika menembakkan peluru sampai atas maksimal kan dia bakal berhenti terus turun lagi kan. Nah, maksimalnya itu berada di 4 second. Jadi setelah 4 second pelurunya itu akan berhenti. Nah, setelah itu kita cari ketinggian. H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini tuh vertikal ke atas ya. Vertikal ke atas tuh rumusnya sepertinya ada yang salah. Oke, yang nomor 9 tak skip dulu aja, nanti kita coba kerjain ulang di bawah soalnya tadi ada kesalahan deh kayaknya. Melanjut ke yang nomor 7. Nomor 7 itu yang keran berada di ketinggian tertentu dari tanah meneteskan air setiap 0,4. Nah, kita cari pernyataan. Pernyataan 1, ketinggian keran dari tanah adalah 10 meter. Itu tak hitung di sini. H sama dengan setengah GT kuadrat. T-nya kan, jadi kan si air itu netes setelah tetesan kelima muncul, berarti kan 0,4 itu setiap tetesan yang muncul kan kali 5 berarti 2 second. Jadi air yang netes itu sampai ke tanah dalam waktu 2 second, berarti nanti T-nya tak ganti 2, ntar dapat 20 meter. Jadi ketinggian tanah ke keran itu 20 meter, berarti pernyataan 1 salah. Terus waktu tempuh tetesan air hingga menyentuh tanah selama 1,6. Nomor 2 itu benar. Waktu tetesan air hingga menyentuh tanah. Oke. Terus yang ketiga, kecepatan tetesan air saat hampir menyentuh tanah sebesar 16 meter per second.
kecepatan tetesan air saat hampir menyentuh. Tak hitungnya kayak gini. 20 meter per second itu kalau menyentuh tanah. Nah, berarti 16 meter per second itu ketika hampir menyentuh tanah. Maka nomor 3 itu benar. Kemudian yang nomor 2, coba dicek lagi waktu tempuh tetesan air hingga menyentuh tanah. Harusnya 2 second. Karena itu dikatakan menyentuh tanah, bukan hampir menyentuh tanah ya. Coba dicek lagi. Terus yang perbedaan kecepatan tetesan air pertama dan ketiga saat tetesan pertama hampir menyentuh tanah sebesar 8. H totalnya itu 20 meter. H saat tetesan ketiga itu 7,2. Nah, kecepatan tetesan ketiga tak hitung seperti ini. Pakai H yang ketinggian yang ketiga itu 12. Kalau kecepatan yang pertama itu 20. Jadi selisihnya 4, itu benar. Nah, nomor 5-nya perbedaan ketinggian tetesan pertama dan kedua saat 2 second. H1-nya kan 20. Tetesan, oke. Kemudian H2-nya 16 meter. Ini tuh tak umpamain, jadi kalau tetesan satunya itu 20 meter, kan dari atas ke bawah 20 meter. Terus keduanya kan berarti tak kurangi 4 aja, berarti 16 meter. Itu selisihnya 7,6. Sebenarnya yang masih belum terlalu yakin itu opsi 2 sama 5. Itu ada salah satu yang benar. Coba dicek lagi yang mana yang pas. Perbedaan ketinggian tetesan pertama dan kedua atau kedua second. Oke. Coba dicek lagi ya. Kalau ini sementara sih aku jawabnya C, 2, 3, 4. Tapi tadi setelah tak pikir-pikir yang nomor 2 kayaknya salah deh. Waktu tempuh tetesan air hingga menyentuh tanah itu kan 2 second, bukan 1,6. Jadi kemungkinan yang benar itu 5. Tapi dari mana? Nah, itu coba dicek lagi ya. Terus nomor 6, Ayah menembakkan bola vertikal ke atas. Karena vertikal ke atas, caranya kayak gini, nanti dicek aja. Nah, ini yang nomor 5. Nomor 5 itu yang bola tenis A ditembakkan. Kenapa jawabannya B? Di sini ada B itu opsinya 64 sama 25, 80. Ini tak hilang, anggaplah nolnya tak hilangin semua ya. Berarti kan ini 8, ini 3. 8 tak kali 8 biar hasilnya 64. 3 berarti harus dikali 8 kan, hasilnya 24. Karena ini koma berarti mendekati 25 nilainya. Jadi jawaban yang tepat B. Oke. Nah, tadi kan yang belum itu nomor 7 nih, Mbak. Nomor 7 yang keran tetes itu ya. Oke, yang tadi penjelasan sebelumnya diabaikan semua, tak jelasin dari awal. Jadi, pertama hitung dulu tetesan air dari ketinggian tertentu sampai ke tanah itu berapa. Maka kita hitung dengan T sama dengan 0,4 dikali 4. Karena tetesan kelimanya baru mau muncul, jadi kita hitungnya dikali 4, maka hasilnya 1,6 second. Nah, kita mau cari ketinggian keran ke tanah. Pakai rumus ini, T-nya masukin yang 1,6, hasilnya adalah 12,8 meter. Jadi pernyataan 1 itu salah. Kemudian pernyataan kedua itu benar ya. Waktu tempuh tetesan air hingga menyentuh tanah 1,6. Benar loh. Terus yang ketiga, kecepatan tetesan air hampir menyentuh tanah sebesar 16 meter per second. Tinggal dimasukin aja, hanya berarti H maksimal berarti 12,8. Nanti dapat 16 meter per second berarti benar. Nah, yang keempat, perbedaan kecepatan tetesan air pertama. Tetesan air pertama kecepatannya 16 meter per second. Tetesan kedua bisa kita cari dengan cara kita cari dulu T3-nya. T3 itu 0,4 dikali 2. Kenapa 2? Jadi ada 5 tetes. Dia tuh tetesan ketiga. Tetesan ketiga kan di tengah. Kalau kita berarti kan nanti tinggal dibagi 2 aja nih. Ini lihat yang waktu ini, yang waktu atas kita cari itu kan dikali 4. Karena di tengah berarti kita bisa langsung kalikan dengan 2 sama dengan 0,8. Setelah kita dapet T-nya, kita hitung masukin ke H-nya. Kita cari H-nya dulu. H-nya didapat 3,2. Setelah H-nya dapat, masukin ke V3. Nanti dapat 8.
Berarti selisihnya benar 8 meter per second.